Apakah Rasul kita selalu mengerjakan sholat duha? Ini yang membuat orang sebagian tak mau sholat duha. Entah karena dia memang malas sholat duha, dia mensyaratkan mesti ada dibuat Nabi. Ini orang tak paham ilmu hadis. Hadis itu terbagi tiga. Kalau disuruh Nabi namanya qauli, kalau dibuat Nabi namanya fi'li. Kalau Nabi tak suruh, Nabi tak buat, Nabi diam, namanya takriri. Jangan mesti Nabi buat apa tidak, Nabi buat apa tidak, Nabi buat apa tidak. Ini orang jahil di sunnah, tak paham sunnah. Contoh, salat sunat wudu, mana pernah Nabi buat? Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, tapi Nabi puji. Maka salat sunat wudu itu sunnah, namanya sunnah apa? Sunnah takririyah. Kalau Nabi suruh, qauli. Kalau Nabi buat, fi'li. Kalau Nabi membenarkan perbuatan sahabat, namanya takriri. Hadis-hadis tentang salat duha sahih. Ausani khalili, orang yang aku sayangi menasihatkan kepadaku, kata Abu Hurairah, supaya jangan sampai aku meninggalkan duha, dan aku tak pernah meninggalkan duha. Jadi orang yang mensyaratkan, yang tak pernah disyaratkan ulama, ini saya bingung dari mana dia belajar ilmu hadis. Buka Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi, tidak mesti disyaratkan pernah dibuat Nabi, asal ada dalilnya. Apakah itu qauli, apakah itu fi'li, apakah itu takriri, maka dia sunnah. Hanya saja sunnahnya terbagi tiga: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Bapak ibu yang sudah melaksanakan duha rutin, jangan terkecoh dengan ini. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Oh, banyak sekali perbuatan tak dibuat Nabi. Berdosakah suami mentalak istri yang selalu marah-marah, bentak-bentak dan mencaci maki? Istri yang marah-marah, tengok dulu marahnya kenapa. Kalau dia marah karena suami tak sembahyang, memang wajar dia marah. Tengok dulu sebabnya, kenapa dia marah. Dia marah karena tak bisa belikan cincin emas. Oh, ini nusyuz. Tadi malam nasihat pernikahan Dr. Mustafa Umar. Tadi malam saya hadir, ada jamaah Ustaz kita, Ustaz Asbullah menikah. Saya dengar, jangan menjadi istri itu minta cincin. Nanti saya ingat tadi malam. Nanti nasihat Ustaz Mustafa Umar tadi malam. Itu poin penting saya. Karena kalau dia sudah dikasih satu, dia minta dua. Betul itu. Maksudnya 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau pergi undangan, karena tak dibelikan dia marah-marah. Itu namanya nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatir dia berlaku nusyuz, durhaka, ini yang marah-marah nih. Ada pentolak, itu langkah kelima. Jadi jangan langsung tolak, dah. Langkahnya ada 5. Langkah pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, 20 tahun yang lalu kau tak marah-marah begini. Kalau kau stres, abang obatkan. Kan kau marah-marah. Insya Allah aku akan ke rumah sakit tuh, kilometer 11 tak jauh lagi. Kasih dia nasihat. Kalau dia tak berubah juga, naik ke level 2. Wahjuruhunna fil madaji. Adinda, kau sudah kunasihati tak berubah-ubah. Kalau gitu kita pisah tempat tidurlah selama sebulan. Memang itulah tunggu-tunggu bang, kata dia. Hatinya dia melawan. Maka level 3 pukul, wadribuhun. Tapi yang 3 ini jangan amalkan, nanti kena pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau bapak pukul dia, pak pukul sekali, walaupun tak keras. Habis itu diambilnya makeup merah-merah di fotonya. Masuk update status, kejamnya nikah. Masuk bapak, ditangkap ke polsek. Kenapa bapak pukul? Ada rekaman ceramah Ustaz Somad. Masuk juga saya gara-gara. Pertama nasihat, kedua bisa tempat tidur, ketiga pukul, tapi jangan lakukan. Yang keempat, baba'asmu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Panggil pihak laki-laki, keluarga, panggil pihak perempuan, dudukkan bersama. Iko kan dibawa kama anak kemanakan awakmu. Bagaimana anak kemanakan kita nih? Mau dibawa kemana nih? Karena mereka tak bisa lagi disatukan. Udah macam Tom and Jerry. Berkelahi. Kalau dijumpakan bercakaran ya. Mediasi. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang ada titik temu, Allah akan pertemukan mereka. Tapi kalau sudah tak ada lagi, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, jatuhlah talak 1. Adinda, 4 cara sudah kita tempuh, tak ada titik temu. Apa boleh buat? Dengan ini, pada hari ini, ku jatuhkan pada kau talak 1. Begitu talak 1, dia pun meraung. Aku tak mau jadi janda bang.
rujuk balik. Tapi yang perempuan ego tadi, begitu jatuh talak satu, laki-laki macam kau, 10 dapat lebih ganteng lagi. Kata dia masih punya waktu berpikir 3 bulan. Diceraikan talak 1 bulan kedua, pas masuk bulan depan, bagaimana? Kata walinya, mau kau rujuk? Kalau macam itu Pak, 5 masih bisa. Mulai agak turun. Kemarin kan dia 10. Gimana? Setelah 2 bulan, bapaknya nanya, macam mana anakku? Mau kau rujuk? Kalau macam itu Pak, 3. Jadi kalau begini nampaknya akhirnya balik juga. Jadi bukan sembarangan talak itu. Abghadul halal ilallah, perbuatan yang baik, tapi Allah murka menjatuhkan talak. Bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Jadi jangan mudah-mudah menjatuhkan talak. Ini marah sedikit talak 100, 1, 2, bukan talak 100 langsung. Kalau dinasihati langsung pulang ke rumah orang tua, oh tak boleh. Selangkah anak perempuan keluar rumah tak izin suami, laknat Allah. Jadi anak perempuan ini nasihati baik-baik. Jangan cukupkan hanya dipanggil kuah nasihat setengah jam, tak cukup. Menjelang dia menikah tu panggilkan Ustaz Mustafa Omar, dudukkan dia di kursus. Dulu dia dibuka kursus pranikah di Masjid Al-Falah. Khusus pranikah Masjid Al-Falah. Yang banyak mendaftar yang udah nikah pula. Bukan yang belum nikah, yang udah nikah. Dikhawatirkan yang udah nikah, ini nikahnya sekali lagi yang ada itu. Akhirnya ditutup acara itu. Ini tak bisa. Di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Alhamdulillah di Rokan Hulu diperdakan. Sudah keluar perda 2016. Anak Rokan Hulu yang mau nikah mesti kursus dulu di Masjid Agung An-Nur, kursus pranikah. Setelah kerjasama dengan KUA, setelah dapat sertifikat kursus pranikah, barulah dia boleh nikah. Ini untuk menikah supaya jangan si perempuan ini yang selalu merajuk sikit lari pulang ke rumah, lari pulang ke rumah. Dianggapnya lari itu enak saja. Selangkah keluar rumah hati-hati. Kalau dia kecelakaan mati masuk neraka. Ini laki-laki tahu kewajibannya, perempuan tahu haknya. Itu didudukkan mereka berdua. Jangan nasihat pernikahan cukup. Selanjutnya itu pun nasihat pernikahan. Acara, habis itu sungkem, habis itu tepuk-tepuk tawa. Udahlah habis dari ujung. Selanjutnya nasihat pernikahan. Ulang saja Ustaz. Mana Ustaz tadi balik dia udah merajuk. Nasihat pernikahan sudah yang paling intinya. Kalau perlu tak usah nasihat pernikahan situ. Nasihat pernikahan situ tak ada makna. Di situlah Ustaz menasihati, di situ pula dia berbisik-bisik sama. Macam tak ada waktu lain aja. Nasihat itu sebelum nikah tu, waktu malam berkhatam atau seminggu sebelumnya, dudukkan mereka berdua, dudukkan Ustaz situ. Dari jam 8 pagi sampai zuhur duduk cerita pahit-pahit. Kamu perempuan, ni kewajiban kamu. Kamu laki-laki, ni. Jadi jangan nasihat pernikahan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar lipstick, hanya sekedar kesalahan dalam rekaman video jadilah. Tak betul. Ini mesti diperbaiki ke depan. Yang belum menikah, yang pula yang udah minta nasihat ini. Ustaz, sekarang banyak orang menyepelekan solat subuh berjamaah. Sepi masjid, minta jelaskan keutamaan solat subuh berjamaah. Man sallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Itu makna hadis itu. Bagaimana kalau tak salat subuh? Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak salat subuh, balas syaitanu fi uzuni, kencing syaitan di telinganya. Maka nasihat tak masuk, kencing syaitan. Dia tulis di sini WC, toilet. Nauzubillah. Maka anak-anak dibangunkan. Kadang ayahnya sudah bangunkan jam 6. Jam 6 lewat 15 habis subuh, suruh bangun nak, bangun. Datang maknya, janganlah bang, hari libur tanggal merah, sekali-sekali kan nggak apa-apa, nggak salah. Inilah yang membuat anak ini jadi hantu, jadi setan.
orang tua yang menjerumuskan dia. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, membuatnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Orang tua berperan. Anak itu sebetulnya tak terlalu jahat, orang tua memberi kesempatan. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad SAW, nasabnya sampai bersambung, dan dia akan menegakkan kebenaran. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj, buka surat Al-Kahfi, dibaca tiap malam Jumat. Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard, yufsiduna fil ard. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam perjanjian lama disebut Yagog and Magog. Ya'juj dan Ma'juj, katanya tinggalnya di satu tembok. Oleh sebab itu Imam Tahir Ibn Ashur dari Tunisia mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu Mongol. Kata Tahir bin Ashur, Ya'juj wa Ma'juj itu Mongol karena dia menghancurkan Bani Abbasiyah, dihancurkannya perpustakaan di Baghdad, dicampakkannya kitab-kitab di Sungai Tigris, Sungai Efrat, sampai kuda bisa menyeberang. Seandainya buku di pustaka Suman HS dicampakkan ke Sungai Siak, belum tentu oplet bisa nyebrang di atas. Tinta Sungai Efrat, luntur di Sungai Efrat, hitam, habis kita. Disebutkan mereka itu tinggal di balik tembok. Kata Tahir bin Ashur, yang dimaksud tembok itu tembok Cina. Mereka tinggal di situ. Kaum yang kanibal. Mereka itu sudah dilakukan Genghis Khan yang menyerang Baghdad. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu kata Tahir bin Ashur sudah keluar. Tapi yang sebagian mengatakan belum keluar, masih menunggu masa. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada penafsiran Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir. Apakah benar dengan menyebut nama Allah kiamat akan dijauhkan 40 tahun? Enggak. Banyak orang nyebut Allah, apa yang nyebut Allah? Orang kafir pun bisa Allah, anak Allah, Allah Bapa, Allah Kudus, haleluya. Mudah nyebut Allah. Makna menyebut Allah itu perbuatannya. Itu maksudnya. Jangan mulut menyebut Allah, perbuatan setan. Itu munafik. Lain di mulut, lain dibuat. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di tangan. Innal munafiqin, orang munafik fi darkil asfali minan nar, tempatnya api neraka. Jadi bukan sekedar di mulut saja. Makanya iman itu 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wal iqraru bil lisan, dinyatakan di mulut. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan badan anggota tubuh. Ustaz, menurut riwayat Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj, beliau didatangi 2 malaikat, kemudian di bedah dadanya dicuci hatinya. Tujuannya pensucian hati. Tapi kalau seandainya Abu Lahab dan Abu Jahal dicuci juga hatinya dengan cara yang sama, mungkin mereka berdua tak sampai sejahat itu. Kenapa yang dicuci itu Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abu Jahal dan Abu Lahab? Ada yang lebih ekstrim daripada itu. Kata kawan yang kuliah di filsafat, kenapa yang diangkat jadi nabi itu Muhammad? Kenapa bukan Socrates, Aristoteles, dan Thales, Demokritos? Kata dia, yang lebih layak jadi nabi itu Socrates, karena dia berpikir. Sedangkan Nabi Muhammad buta huruf, tak bisa tulis. Kenapa Nabi Muhammad? Coba tengok persamaannya dengan tulisan. Sama kan? Sama juga dengan orang Sakai. Orang Sakai itu kata dia, kenapa nabi itu orang Arab? Dia tak mau nabi itu Muhammad. Dia maunya nabi orang Melayu pakai songket. Saya kasih tahu, Nabi itu hak prerogatif Allah. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu bawa map, mau kemana Muhammad? Mau ngelamar jadi Nabi. Allah memilih dia. Allah sudah pilih dia. Sebelum Adam ada, Allah sudah pilih dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik doa Nabi Adam. Dalam hadis disebutkan Nabi Adam menambah doa itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, maafkan dosaku berkat Muhammad. Doa Adam, ya Allah ampunkan dosaku berkat Muhammad. Lalu Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum ada. Kata Adam, falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa sawwaitani, kau bentuk aku, fa nafakhta fihi min ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras Muhammad. Ku lihat di tiang aras nama Muhammad. Muhammad.
Aku tak tahu Muhammad itu siapa, apa, dari mana, tapi aku yakin nama yang tertulis tentulah dia orang yang agung dan mulia di hadapanmu. Aku bermohon kepada engkau berkat Muhammad. Apa makna? Sebelum Adam ada, dia sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja setelah umur 40, kesempurnaan umur 40 barulah dia dinobatkan. Orang-orang kafir tahu itu. Makanya Bahira tahu, ketika Bahira sedang berada dalam gereja, dia keluar, dia tengok anak kecil. Siapa ini? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Lah, anak ini sudah yatim sebelum lahir ke dunia. Baru Abu Thalib tersenyum, memang betul ini bukan anakku, ini keponakanku. Karena kita biasanya berkeponakan kita, anak kita. Saya pun kalau bawa keponakan saya, siapa nih Ustaz? Anak saya. Saya bukan bohong. Bilang anak orang anak kita tak masalah, asal jangan bini orang bini kita, itu masalah. Ini anakku, kata Abu Thalib. Kata Bahira, bukan anakmu. Mereka tahu itu Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Orang kafir dulu kalau dia berperang, sebelum berperang dia berdoa, ya Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Ketika datang Nabi itu, mereka pun kafir. Jadi ini hak prerogatif Allah untuk mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul masalah kedua, kenapa tak dicuci Allah hati Abu Lahab? Masalah saya punya emak orang Melayu itu bukan pilihan. Itu Allah memilihkan. Sebelum saya lahir, Allah sudah menetapkan, hai Abdul Somad, emakmu orang Melayu. Masalah saya lahir di Pulau Sumatera itu pun bukan pilihan. Allah tak pernah kasih kertas, hai Abdul Somad, pilih kau mau lahir di Paris, mau lahir di Afrika, atau mau lahir di Sumatera. Itu bukan pilihan, itu Allah memilihkan. Tapi dalam hidup ini tidak semuanya dipilihkan Allah. Ada saatnya memilih. Maka Abu Lahab, Abu Thalib itu disuruh memilih. Kau pilih Islam apa pilih kafir? Bukan Allah memilihkan. Tapi untuk menjadi Nabi itu dipilih Allah. Jadi jangan salahkan Allah ketika dia kafir. Abu Lahab itu kafir karena Allah salah. Tidak. Allah kasih dia pilihan. Dikasih Allah dia akal, dikasih Allah dia Quran. Fa'alha wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan. Tadi Bapak waktu mau ke masjid ini, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Jadi Bapak pilih antara dua. Saya tetap di rumah nonton sinetron atau pergi ke masjid. Habis ini pulang, pilihan. Saya tetap nonton depan TV atau saya tidur. Pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Tapi tidak selamanya pilihan. Saat-saat tertentu kita dipilihkan oleh Allah SWT. Ketika Bapak memilih ibu, saat itu pilihan atau keterpaksaan? Ragu nih. Saya terpaksa milih ibu itu kemarin. Dah, itu pilihan. Dipilih. Hidup ini adalah pilihan. Berani hidup, berani buat pilihan. Takut milih pilihan, jangan buat hidup. Takut hidup, mati saja. Bagaimana Ustaz cara menghadirkan khusyuk dalam sholat? 5 langkah. Yang pertama, dari mulai azan sambut seruan azan. Anggaplah itu panggilan kematian. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Hayya 'alas shalah. Seolah-olah itu panggilan pada mahsyar. Mulai khusyuk. Hati yang tadi bercerai-berai, hati di pasar bawah, hati di mall SKA, hati mulai rapatkan dia, balikkan dia. Namanya istihdarul qalb, balikkan. Langkah kedua, wudu. Ketika wudu, hati mulai khusyuk. Saat air membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat air membasuh tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa sampai dari lubang telinga. Saat air membasuh kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Mulai hadir hati. Habis itu menghadirkan niat. Mohon maaf. Yang ketiga, menghadirkan niat dalam takbir. Solat saya ini solat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang ketiga, connect antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mulut itu juga dengan hati. Ketika rusak koneksi antara mulut dengan ini, tak lagi connect, di situ dia mulai error, kacau. Ketika dia agak error, tarik balik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mulut itu bergerak. Khabbab bin Al bertanya, ya Khabbab, apakah Nabi waktu sholat itu mulutnya diam saja atau bergerak? Kata Khabbab, mulut Nabi bergerak. Dari mana kamu tahu mulutnya bergerak? Saya tengok jenggotnya bergerak. Gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulut
Yang kelima, usahakan memahami apa yang dibaca. Saya tak nyuruh bapak ibu ngapal, jangan ngapal. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah. Bukan, itu anak TK itu. Dipahami secara umum. Maka dianjurkan membaca ayat yang dipahami. Lebih baik membaca ayat yang dipahami walaupun di ujung daripada di tengah kalau tak paham. Yang hafal qul Allah ini dapat dalil malam. Jadi dari langkah itu. Sholat itu hilang kesadaran. Enggak. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Ada sebagian orang memahami kalau sudah sholat sadarnya hilang. Nabi sholat sadarnya tak hilang. Nabi sholat sadarnya tak hilang. Buktinya apa? Ketika selesai sholat dia nanya Aisyah, kenapa kau cubit tanganku? Itu menunjukkan Nabi sadar waktu dia sujud tadi. Aisyah mencubit tangannya. Seandainya sadarnya hilang, kenapa dia nanya? Itu menunjukkan sholat Nabi tak hilang kesadaran. Selesai sholat dia tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Waktu sujud, kata Aisyah, aku sangka kau udah sakratul maut ya Rasulullah. Itu menunjukkan Nabi tak hilang kesadaran. Sahabat lama sujud sampai heran, kok lama betul sujud? Selesai sholat baru tahu rupanya cucu Nabi naik ke tengkuk. Itu menunjukkan Nabi tak hilang kesadaran. Sadar dia cucunya naik ke atas. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat tak sadar entah kemana, dibawa jin. Nabi aja sadar. Ketika Nabi sedang sholat, ketika sahabat sedang sholat nih, sahabat sedang sholat, lalu kemudian Nabi sakit, Nabi di kamar, tiba-tiba Nabi datang. Yang waktu itu jadi imamnya Abu Bakar. Abu Bakar sedang imam, sahabat tahu Nabi datang. Ketika sahabat tahu Nabi datang, mereka semua memukul tangan. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar itu Nabi datang, mundur ke belakang. Selesai sholat Nabi kasih tahu. Cara ngasih tahu imam kalau salah bukan tepuk tangan, itu bagi perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Itu kronologis asbabul wurud tentang subhanallah. Artinya apa? Sahabat tahu bahwa Nabi datang dan sahabat mau kasih tahu Abu Bakar supaya mundur supaya Nabi maju ke depan. Waktu itu sholat, mereka tidak ingin mendahului Nabi. Tapi kalau sudah sholat kata Nabi tak perlu lagi ganti imam. Ini menunjukkan mereka sadar. Begitu juga ketika Nabi buka sendal. Nabi sedang sholat. Waktu itu belum ada karpet, belum ada semen, pasir. Nabi buka sendal. Semua sahabat yang di belakang itu buka sendal. Selesai sholat, salam Nabi tengok sendal banyak sekali. Loh, kok buka sendal? Itu sahabat kami tengok, kok buka sendal, kami buka sendal Nabi. Kata Nabi tadi Jibril datang kasih tahu sendalmu bernajis maka aku buka. Kalian tak bernajis kenapa kalian buka? Mereka sadar. Sholat itu sama macam menyetir. Kita tetap tengok jalan, tapi kiri kanan kita tahu. Tapi jangan gara-gara nengok kiri kanan lupa jalan. Begitulah lebih kurang. Makanya begitu lupa, tarik balik. Begitu lupa, tarik balik. Bagaimana Ustaz menghadapi takdir? Apa saja Ustaz yang bisa kita ubah? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa doa. Ini yang pertama. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya kita selalu, ya Allah, kalau memang kau takdirkan baik, tetapkanlah. Kalau buruk, jauhkanlah. Yang kedua, kita dikasih pilihan pada saat-saat tertentu. Ini Zam-Zam, ini Kamput. Pada saat itu kita memilih. Kalau kau minum Zam-Zam, kau dapat pahala. Kalau kau minum Kamput, kau dapat dosa. Kalau kau minum Kamput, kau dicampur 80 kali. Riwayat Nabi 40 kali, Umar menambah 80 kali. Kalau kau minum air Zam-Zam, kau sehat. Saat itu kita berada dua pilihan. Tak bisa dengan penuh kesadaran kita minum Kamput. Pas ditanya kenapa kau minum Kamput, Allah mentakdirkan aku minum Kamput. Makanya orang pernah ditangkap oleh Umar bin Khattab, ditanya kenapa kau minum Kamput, Allah mentakdirkan aku minum Kamput. Dipukul dia 100 kali. Loh, kok banyak sekali? 80 untuk minum Kamput, 20 bonus kena bicara takdir tanpa ilmu. Jadi kita berada di antara dua pilihan. Tidak bisa. Kemarin ada orang nelpon saya di Pangkalan Kerinci. Pak Ustaz, ini masalah nih. Kenapa? Ada orang baring di tengah jalan. Terus kata dia kalau memang ditakdirkan Allah untuk mati tabrak, mati tabrak. Saya bilang kita berada antara pilihan. Ini pisau. Ini pisau. Kalau kita potongkan ke buah dapat pahala. Potongkan ke ayam dapat pahala. Tapi kalau dipotongkan ke sini mati. Kenapa waktu dia bunuh diri itu mati? Karena kebetulan ajalnya sudah sampai. Kebetulan jam 9 ditakdirkan Allah dia mati. Lalu dia potong, mati. Tapi kalau tidak takdirnya, dia tak mati.
Berapa banyak orang yang mau bunuh diri tak mati-mati. Minum baygon 3 kali tak mati-mati. Minum baygon dikatakan orang sudah mati. Datang orang yang pandai, dituangkannya SKM susu kental mati. Susu masuk, baygonnya keluar, hidup balik. Diminum baygon, batuk, keluar balik, hidup juga lagi. Jadi artinya kalau ada orang mati bunuh diri, itu bukan karena dia membunuh dirinya, karena memang ajalnya sudah sampai. Tapi dia berdosa. Kenapa? Andai ajalnya itu tidak disebabkan dengan dirinya pun dia mati juga. Nah, ada orang mati, ada keluarga mati sedang baca talqin, mati. Habis baca surah Alhamdulillah alamin, mati. Orang mati di belakang makam Ibrahim sedang sujud. Begitu disenggol, mati. Artinya apa? Jangan gara-gara perbuatan kita itu kita mati. Karena kalau memang mati kita Allah, tidak pun kita minum baygon itu mati juga. Minum Coca-Cola pun mati juga. Nah, ini perlu dibetulkan balik pemahaman tentang takdir. Karena kalaulah semua itu dipahaminya, semua takdir, oh bahaya nih. Nanti mahasiswi datang, maaf cakap balik, ambil 3 bulan. Kok kenapa gini? Sabar ya Pak, ini takdir nih. Nanti pulang dia bawa transkrip nilai IP 2,0. Kenapa nilai kau gini? Tiap bulan saya kirim duit. Sabar Pak, ini udah takdir Allah. Mana usaha? Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan itu. Ketika malam perang Badar, Nabi sholat. Malam perang Badar, Nabi berkumpul semua. Sholat Nabi dari Isya sampai subuh, berdoa. Jangan bayangkan Nabi itu tidur-tiduran. Ya Rasul, kita tak berdoa. Udahlah, kalau takdir menang besok menang juga gitu. Ternyata ya jelas. Ini bukan ajaran Muhammad. Ini dari mana dia dapat? Wallahu a'lam. Dari internet, berguru ke google.com. Apakah termasuk orang yang memperingati tahun baru Masehi di halam musola yang mengadakan masyarakat? Apakah orang-orang di Pasik Pak Ustaz? Kemarin Ustaz dengan Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, dengan Ustaz Ridwan Salawat Rindu, dengan Ustaz-Ustaz lain di Masjid Agung Islamic Center Paksep Pengarayan itu ngapain? Kalau Ustaz Abdul Somad menyambut tahun baru Masehi, masuk neraka, Pasik. Lalu Ustaz kemarin ngapain acara itu? Mengelakkan anak muda daripada mabuk-mabuk, keluyuran, bakar ayam tak tentu arah. Itu nama acaranya. Apa nama acaranya? Mengelakkan anak muda. Di masjid ini pun dibuat pengumuman. Nanti kalau ada orang katakan, kalian menyambut tahun baru di Masjid Raudhatus Sholihin. Lalu kenapa kena ramai-ramai? Mengelakkan anak muda. Kenapa kalau kami tak buat, mereka duduk di rumah. Lama-lama datang SMS, hari gini duduk di rumah, apa kata dunia? Cabut dia. Tahun depan buat lagi. Semua masjid mesti membuat. Kalau jangan buat dalam rangka menyambut tahun baru, marilah itikaf. Jangan mengelakkan. Tak ada bahasa yang lebih bagus lagi, bos. Cari bahasa lain. Apa? Membelokkan. Terserahlah. Pokoknya supaya malam supaya anak muda jangan keluyuran. Keluyuran deh. Dibuat dari jam berapa? Dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2. Habis jam 2 itu mau balik-baliklah. Untuk mengelakkan supaya dia jangan berzina segala macam, membakar ayam. Kalau yang dibakarnya ayam, dia tak apa-apa. Ayam tetangga habis juga dibakarnya habis. Besok pagi bapak tu tengok kolam, habis ikan-ikan dibakar. Orang yang tidak menutup aurat apakah fasik? Fasik. Sudah dikatakan menutup aurat itu wajib. Kewajiban menutup aurat sama dengan sholat. Perempuan yang dilaknat nisaun, perempuan kasihatun pakai baju, ariyatun tapi telanjang, tapi dia tak mau tahu, fasik. Merayakan tahun baru, fasik. Orang laki-laki tak sholat jamaah, apakah fasik? Fasik. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki di rumah sholat namanya laki-laki solehah. Orang yang merokok apakah fasik? Fasik, karena tidak ada hukumnya halal. 2. MUI mengatakan makruh, sedangkan Muhammadiyah mengatakan haram. Ulama Mesir mengatakan haram, Syekh Nasir Farid mengatakan haram. Andai dia haram, fasik. Makruh pun sama, makruh. Merokok dapat, Pak Ustaz, yang haram itu rokok dapet. Kalau Bali tidak apa. Dulu juga situ merokok dapat, sekarang tidak lagi. Rokok membunuhmu, itu yang baru.
Yang terbaru tak ada lagi, merokok membunuh, berhentilah. Ada riwayat dari ketua MUI Dumai, namanya Ustadz Lukman Syarif. Hadisnya entah sahih entah tidak, ditanya dia langsung. Jadi ada seorang kiai, di belakang rumahnya itu ada pokok tebu, ada pokok nanas, ada pokok, di ujung tembakau. Tiba-tiba besok diseruduk babi, habis nanas, habis semua. Yang tak dimakan babi, tembakau itu. Jadi ternyata tembakau itu rupanya haram bagi babi. Itu kata Ustaz Lukman Syarif. Jangan marah sama saya. Ustaz Lukman Syarif ketua MUI. Saya ingin mengetahui bagaimana cara ulama dulu mengutamakan ilmu, Pak Ustaz. Bagaimana cara ulama dulu mengutamakan ilmu? Kenapa mereka sayang kepada ilmu? Mereka naik onta dari Madinah ke Mesir untuk mencari satu hadis. Dari Madinah ke Mesir melewati Laut Merah untuk mencari satu hadis. Itulah mengapa begitu dapat mereka sayangnya minta ampun. Jadi ketika ada jamaah melapor ke saya sebetulnya mau ikut pengajian Pak Ustadz tuh, tapi salahnya subuh pula. Rumah saya jauh Pak Ustadz. Di mana? Di Panam. Masa dari Panam ke Al-Falah? Saya tak komen, saya diam. Ini agak nyalah tanya. Sahabat dulu mencari. Jangan bayangkan Imam Syafi'i itu duduk di atas sajadah, petik tasbih, subhanallah, lalu datanglah Junni dari atas. Imam Syafi'i bukan begitu. Selesai dia belajar dari Sufyan ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah, 500 km. Dari Madinah pergi dia ke Yaman, 1500 km. Dari Yaman pergi dia ke Baghdad. Dari Baghdad pergi dia ke Kufah, Irak. Dari Irak baru dia ke Mesir. Imam Syafi'i itu belajar, bukan dapat laduni. Bahwa dalam belajar itu Allah kasih laduni bisa, wa'alamnahu biladuna ilma, tapi ada proses. Nah, jadi Bapak Ibu, masalah kenapa mereka menghormati? Karena mereka mendapatkannya susah. Beda anak orang kaya sama orang miskin. Anak orang miskin kalau dia berduit, punya harta, sayang dia, karena dia mencarinya kontang-panting. Tapi kalau anak orang kaya, suka-suka hatinya, karena dia tak berusaha dapat. Dulu dapat hadiah bapaknya. Beda sama orang-orang yang berusaha. Asal agama Islam, kemudian masuk Kristen, setelah itu masuk Islam lagi. Apakah diterima taubatnya? Innal ladzina amanu, beriman, summa kafaru, kafir, summa amanu, beriman, summa kafaru. Jadi masih ada kesempatan dua kali. Amanu, beriman, summa kafaru, kafir, summa amanu, beriman, summa kafaru. Jadi gini asalnya Islam, amanu, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, masuk Islam lagi, diterima, terima. Kasih tahu sama dia, kau masih terima. Kalau mau murtad, kau murtad lah sekali kan. Mereka mencampakkan bahasa Indonesia. Dua, kalau kita ingat seorang, kita ingat wajahnya, namanya, sifatnya, perangainya. Kalau kita ingat Allah ketika salat, yang kita ingat itu apanya? Apa kita ingat tulisannya? Allah. Apanya kita ingat? Kalau tergambar bentuknya, terdengar suaranya, maka dia bukan Allah. Dua ayat membantah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Sekarang ada namanya Islam tutup 9 lubang. Islam tutup 9 lubang. Kata dia kalau ditutup 9 lubang ini nanti nampak Allah. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Yang dua lagi cari sendiri. Nah, itu nanti kalau ditutup kata dia nampak berwarna-warni. Itulah Allah itu. Asal bersuara, berbentuk, berupa, berwarna, bukan Allah. Kalau datang nanti sedang berzikir, tiba-tiba datang dia bersorban, akulah Allah. Setan. Kalau dia datang macam itu bagaimana? Meludah sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bukan meludah, itu berdarah. Meniup dengan sedikit air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzubillahi minasyaitonir tamati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli hadin lama. Makanya jangan tegak di samping kiri orang. Kalau dia berdoa tidak siap habis buka gelar-gelarnya. Dia tidak berubah. Dan yang dibayangkan itu apa? Tidak bayangkan apa-apa. Makanya sholat itu muka terbuka. Sholat itu mata terbuka. Mana dalil sholat mata terbuka? Dari mana sahabat tahu Nabi buka sendal kalau matanya tertutup? Dari mana sahabat tahu bahwa cucu Nabi naik ke atas kalau matanya tertutup? Dari mana hadis mengatakan
kalau datang dua binatang, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Ular sama kalajengking. Bagaimana kita tahu ada ular kalau mata tertutup? Kalau tutup, begitu dibuka anaconda udah siap. Kalau mata terbuka, kalau mata tertutup tuh bayang macam-macam. Mata terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Konekkan di sini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tak pijamkannya. Dibayangkannya Ka'bah. Habis itu nampak celak sama cerai kuning. Tak ada dibayangkan apa-apa. Beda sama orang kafir. Dia lembah Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Mahabharata, Hanuman monyet. Islam tak ada bayangkan monyet dalam sholat. Orang agama Kristen ke gereja 1 kali dalam seminggu. Ada orang ngaku agama Islam tapi sholat di masjid 1 kali dalam seminggu. Apakah orang Islam ini sama dengan orang Kristen? Mirip. Laki-laki sholat ke masjid. Ingatkan dia, sampaikan dia, laki-laki sholat ke masjid. Karena Nabi selesai sholat, Nabi tanya, asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. La uhadiqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Jadi orang yang begini ini termasuklah ciri-ciri orang yang ke masjid. Ada orang Islam ni ke masjid. Ada orang Islam ni ke masjid cuma 3 kali. Pertama ke masjid waktu akad nikah. Kebetulan akad nikahnya di Masjid Agung Anur. Yang kedua waktu mati, kebetulan jenazahnya dibawa ke Masjid Raudhatul Shalihin. Yang ketiga buang air kecil. Kemarin waktu liburan ke Sumbar, berapa kali singgah ke masjid. Keterangan kencing. Makanya kalau musafir kencing, ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid sebentar. Tak usah pakai iftitah, Fatihah, ayat qul huwallah, rukuk, sujud, tahiyatul masjid, tempat sujud bersaksi di hadapan Allah. Malu kita nanti di akhirat kencing. Sudahlah tak pernah ke masjid, jenazah dibawa juga ke masjid. Imam ni baik bukan main, didoakannya Allahumma fir lahu warhamhu. Habis selesai itu tanya pula lagi jemaah, apakah jenazah ni baik? Ini simpan kertasnya. Apakah jenazah ni baik? Tak baik. Kalau meninggalkan sholat subuh, zuhur dan seterusnya, apa hukumannya? Kafir. Buka buku saya 77 tanya jawab sholat, pertanyaan yang ke-77. Download gratis, print, cetak, tempel di dinding pengumuman masjid. Man tarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar, kafir. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang yang tak sholat itu kafir, maka dia tidak boleh disolatkan, tidak ditanamkan di pekuburan kaum muslimin. Maka kalau ada orang tak sholat, tanya dia baik-baik. Friend, bro, jangan tersinggung ya. Kenapa? Kamu yakin tak sholatnya? Memangnya kenapa? Kalau memang kau tak sholat, nanti kami campakkan ke sungai. Kamu orang Islam, fardu kifayah 4 orang Islam. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu bagian Islam. Orang kafir kalau kita laksanakan tempat ini haram hukumnya. Bapak-bapak ketua BSM data dari sekarang, tanya keluarga yang tak sholat, biar ringan beban kita. Ini penting. Bagaimana menjadwalkan, bagaimana mau harta warisan, sementara almarhum tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Bagaimana selanjutnya harta peninggalan almarhum tersebut? Kalau harta itu ada tinggal, maka dibagilah dia kepada istrinya 1/8 karena ada anak. Sisanya anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau tak ada wasiat, kalau ada wasiatnya untuk masjid, keluarkan wasiat. Tak boleh lebih dari 1/3. Kalau tak ada wasiat, tak perlu. Kalau anak-anak mau bersedekah, bagus. Setelah dibagi harta warisan, maka sedekahkanlah ke masjid, belikan semen, belikan batu. Ini untuk almarhum bapak kami. Kalau abang-abangnya mau, adik-beradik, ramai-ramai kolektif, bagus. Kalau tak mau, sendirian saja. Sedekah untuk orang meninggal dunia sampai berdasarkan hadis riwayat dari Sa'ad. Ummi matat, mak saya mati. Apa atau sedekah anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, boleh. Hadirilah tausiah hari Selasa 12 Januari di Masjid An-Najah jam 2 sore, ibu-ibu. Masjid An-Najah hari Selasa, penceramah Ustadz Abdul Somad.
Balihonya sudah ada. Tadi ada jamaah ngasih tahu, Ustaz besar foto saya tengok situ. Ya, tak ada tulisan coblos nomor 1 dah. Apakah ada amalan bid'ah hasanah Imam Syafi'i yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Apakah ada amalan bid'ah hasanah Imam Syafi'i yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Tak tahu saya. Saya tidak meneliti satu-satu mana bid'ah hasanah Imam Syafi'i dilakukan sahabat atau tidak. Pokoknya asal ada dalil tak dapat dikatakan bid'ah. Asal ada dalil maka tidak boleh disebut bid'ah. Tanya perbuatan itu, apa dalilnya? Saya tak meneliti. Ini perbuatan kata Imam Syafi'i tidak hasanah, tak pernah dilakukan sahabat. Karena tidak mesti disyaratkan dilakukan sahabat, tak mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Asal ada dalilnya maka perbuatan itu tidak boleh disebut bid'ah. Karena kalau sudah bid'ah otomatis dhalalah. Kalau sudah dhalalah otomatis finnar. Na'udzubillah. Ustaz, mohon dinasihati kami. Ada di antara jamaah kami hubungan dia kepada Allah sangat luar biasa rajin, sementara hubungan dia kepada manusia kurang, bahkan saling benci selama bertetangga. Oh, tak bisa. Duriban alaihi wazillatu aina wasuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan. Tak ada hubungan baik hubungan dengan Allah kalau hubungan sama manusia, karena dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan ampuni. Tapi kalau sesama manusia, kemana kita mau minta maaf? Mana mau minta maaf? Maka tetangga saya hari raya Idul Fitri, tetangga keliling saya datang. Tak mesti tunggu dia datang, kita datang. Mohon maaf lahir batin, mohon lahir batin, mohon lahir batin. Dia mau maafkan, itu terserah dia. Dia mau lempar periuk ke pintu, itu terserah dia. Yang penting kita hubungan sudah baik. Hina kita di hadapan manusia tak apa-apa. Ustaz ngapain minta maaf? Kita punya silap, banyak salah, banyak dosa. Kapan Ustaz minta maaf sama jamaah? Setiap mau selesai pengajian. Demikianlah tausiah ini. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Nah, itu asal sudah saya sebut itu. Habislah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada hubungan baik sama manusia, tak ada hubungan baik sama Allah kalau tidak sama manusia. Makanya Nabi Muhammad itu hubungan kepada sesama manusianya amat sangat baik. Saya pribadi tak maksud, saya tak suci dari dosa. Kalau ada saya silap salah menyinggung perasaan Bapak Ibu, datang langsung. Pak Ustaz, cakap Ustaz itu tadi tersinggung betul saya. Saya tak ada nyinggung Ibu. Ustaz memang tak ada nyinggung saya tersinggung. Bisa saja terjadi. Makanya selalu di akhir mungkin ada tutur kata, cakap menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.